Match yang pertama di Super Weekend minggu yang kedua, hari yang kedua menjadi hari hasil evaluasi dari hari yang pertama karena mereka pastinya sudah mengevaluasi apa yang terjadi di hari kemarin dari 5 match yang sudah dimainkan, membuat mereka akan lebih siap lagi di hari yang kedua hari ini. Yes, betul, dan nampaknya tanpa berlama-lama lagi langsung kita bisa melihat keseruan untuk di game kita yang pertama di Super Weekend kedua di hari yang kedua, dan ini dia Erangel. Pastinya akan segera masuk ke dalam Erangel-nya. Kita melihat dan ini dia. Pesawat sudah diterbangkan dari area SMB. Salnovka Military Base membuat Infinity sangat nyaman harusnya untuk turun di area SMB-nya. Dan kita melihat juga menuju ke arah Severny. Membuat tim-tim ini nggak terlalu banyak memiliki PR khususnya untuk tim yang berada di area center dari Erangel-nya. Yes, betul, dan untuk pembagian dari segi flight path sendiri ini masih memudahkan banget untuk tim-tim yang turun di area bagian drop sebelah timur maupun ke sebelah barat. Dan sementara itu seperti kata Sanskuy, early drop udah mulai dilakukan juga oleh kedua tim yang turun di area sekitar Pulau SMB, ada Bian dan juga Invin. Redwatch mereka langsung datang, ada tembakan, bukannya dihindari, justru itu adalah undangan untuk pemain-pemain dari Vampire datang ke area pertempuran. Kita berpindah ke arah yang lain, ini dia pemain-pemain dari EVOS yang kembali nampaknya berdekatan dengan Bigetron. Red Alliance berada di area compound EVOS-nya, Bigetron berada di area high ground. Berulang kali mereka bertemu, akankah kembali bertemu kali ini, akankah ada Civil War Season 3, karena kemarin juga ada di area rumah 12. Yes, betul banget, karena seringkali kita juga melihat dari tim Indonesia bertemu dengan tim Indonesia lainnya. Tapi sementara itu kita akan fokus kembali di mana pergerakan dari arah tim BN United pelan, tapi pasti mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat di hari sebelumnya. Sementara itu lihat juga pergerakan dari FaZe Clan masih cukup aman, di mana Toniki juga lagi berusaha untuk proning dilakukan, tapi nampaknya Vampire Lookhead tadi yang berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya karena tim FaZe Clan. Ya, bergerak juga Datcon bersama dengan pemain-pemain Eagle Esport yang lain, tidak menuju ke area NFT. Nampaknya Datcon dikirim untuk menjadi scouter juga dari sisi lain. Demroot bersama dengan pemain-pemain Geek Fam Malaysia menguasai sebuah compound, ada sebuah tapping nampaknya Demroot dengan DP-nya tadi terdengar ada 3 peluru yang keluar dari DP seorang Demroot, namun belum ada sebuah knock yang didapatkan juga. Pergerakan sudah dilakukan oleh banyak tim, bahkan kali ini bergerak beriringan pemain-pemain dari Eagle Esport dan juga NFT menuju ke arah Gergopol. Yes, betul, dan kita sendiri mengetahui kalau misalkan dari Eagle Esport itu juga tim yang datang dari arah PMNC yang bersamaan juga dengan NFT, dan kalau misalkan kita bisa bilang itu di PMNC di region mereka masing-masing, BN itu posisi yang pertama dan di posisi yang kedua itu ada dari Eagle Esport. Tapi nampaknya lihat juga pergerakan dari arah tim FaZe Clan, mereka berusaha untuk menghindari fight-nya, tapi nampaknya Geek akan menjadi penghalang juga untuk rotasi dari arah tim Rival. Tapi untuk saat ini Geek hanya berusaha untuk memantau aja posisi dari arah tim-tim yang berdekatan dengan mereka saat ini. Ya, melihat di sisi lain ternyata Ryzen mendapatkan satu pemain dari APG 20 terknockdown, namun ternyata ada balasan menuju ke arah satu pemain yaitu Zuxi, tersungkur ke arah tanah, bahkan sudah dikonfirm kali ini ada sebuah tembakan kembali ke arah seorang Zero. Liquid dengan Scar L-nya melakukan tembakan juga, confirm elimination kembali didapatkan, namun Ryzen juga tersungkur ke arah tanah, harus segera diselamatkan juga. Akan coba di end di sana, sulit keadaannya karena Ryzen sudah tidak bisa di revive dan sudah berubah menjadi crate. Kembali elimination didapatkan oleh pemain-pemain APG. Yes, betul, pada sementara itu Liquid akan coba mengokang satu buah granat, tapi nampaknya dari Zero juga akan saling bertukar granat dan lempar ke arah bagian depan. Connect ternyata splash damage-nya belum bisa menumbangkan target, dan Liquid dengan timing yang tepat berhasil bisa menghindari lemparan granat dari arah tim APG. Tapi Zero akan coba mencari dengan letak pasti dari arah tim Bigetron, dan Liquid akan coba nge-backup posisi dari seorang Luxi dengan menggunakan Scar L-nya ke arah depan. Brandon knockdown kembali didapatkan oleh seorang Luxi dan akan dicari yang kedua kalinya. Zero cukup low HP-nya dan akan coba diincar oleh dua player dari arah tim Bigetron. 2 melawan 1 keadaannya kali ini. Zero akan segera melemparkan sebuah granat juga, namun Luxi cepat sekali untuk datang melakukan tembakan. Kali ini spray juga dilakukan dan jump shoot-nya berhasil, dan ini dia Bigetron Red Alliance mendapatkan elimination demi elimination dan dipulangkan APG Esport ke arah lobby. Yes, betul, dan sementara itu lihat juga pergerakan dari arah tim RRQ terhenti langkahnya karena diapit oleh dua tim yang berbeda. Di belakang mereka ada FaZe Clan, di depan mereka juga ada tim Geek yang nampaknya sedang mengawasi juga fight yang terjadi antara kedua tim berbeda, tapi bakarannya terlalu panas di mana knockdown lagi untuk tim RRQ. Asa harus knockdown posisinya, bahkan akan coba dikonfirm menjadi eliminasi poin oleh tim FaZe Clan. FaZe Clan mengandalkan seorang bocah ajaib Tonike di area depan mereka, bahkan sudah ada sebuah confirm elimination. Ternyata steal kill kali ini didapatkan oleh seorang kid dari tim Secret.
Yes, betul banget. Dan nampaknya dari arah Tony K akan coba repositioning, akan coba regroup dengan rekan satu timnya yaitu dari arah tim Face Clan. Karena di bagian belakang mereka Geek sudah mulai memata-mata juga. Tapi nampaknya tim Secret satu bet juga ter-knockdown dari arah angle yang berbeda. Di mana Kid nampaknya akan coba memberikan beberapa backup fire juga tentunya untuk bisa menyelamatkan satu rekan yang ter-knockdown itu dari arah Jumper. Ya, Jumper ter-knockdown tadi kita melihat ada seorang Snipes dengan sebuah karnya mendapatkan headshot menuju ke arah Jumper. Dan kita melihat kali ini dari Kidnya memiliki angle yang memang sangat free sekali menuju ke arah pemain-pemain dari RRQ. DP kali 4 digunakan oleh seorang Kid, pemain yang baru datang di season yang keempat untuk tim Secret, namun langsung memberikan dampak yang sangat berarti sekali kepada tim Secret Malaysia. Yes, betul. Dan sementara itu dari arah Face Clan udah berhasil bisa touchdown masuk ke arah bagian dua compound yang berbeda. Dan rotasi akan coba dibangun juga oleh tim MS Chonburi, di mana dari arah Ponzai akan coba berotasi lagi untuk mereka bisa mengamankan bagian lebih dalamnya lagi karena bibir circle masuk ke dalam mereka. Tapi nampaknya masih belum bisa mengamankan posisi mereka untuk saat ini. Ya, kita melihat Ponzai bersama dengan Liquid juga kali ini bergerak dari sisi yang berbeda. Liquid bersama dengan Luxy, dua pemain yang masih bertahan akan menggunakan satu bagi yang sama. Oh tidak, ternyata Luxy juga punya bagi lain. Tapi kita melihat ternyata ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Datang iShot menuju ke arah cekungan yang dikuasai oleh RRQ Ryu. Dan kita melihat dikepung dari 4 arah yang berbeda. Spray juga dilakukan kali ini. Mor mendapatkan sebuah momentum, namun dia juga low HP-nya, melemparkan sebuah granat terlebih dahulu menuju ke arah seorang Kid. Akan coba di-confirm elimination-nya, tapi Voldemort menjadi pemain terdepan, melemparkan granat juga. Harusnya connect ke arah Jumper, tapi ternyata ada jarak di antara Jumper dan juga granat yang dilemparkan oleh Voldemort. Dilemparkan juga granat oleh seorang Fredo. Ada sebuah balasan granat dilemparkan, tapi Mort juga tersukur ke arah tanah. Tersisa 2 yang terakhir yaitu Voldemort dan juga satu lagi dari tim RRQ Ryu yaitu Harjan Peko. Namun 2 ternyata didapatkan oleh seorang Zain OP dari Geek Fam Malaysia. Yes, betul. Dan Geek join the fight, tapi granat dari iShot, oh no, berhasil bisa menumbangkan lagi player dari arah tim RRQ yang hanya menyisakan last man standing dari arah Voldemort. Ini dia lemparan granat lagi nampaknya ke arah Voldemort, akan coba diincar, akan coba di-pick posisi, akan coba dikejar bahkan dari arah seorang iShot mencari spreading shot dilakukan di mana dari Voldemort nyatanya oh no berhasil bisa diratakan oleh tim Secret, tapi nice try juga tentunya oleh tim RRQ. Nice try pastinya RRQ, sulit keadaannya mereka, perjuangan mereka tidak mudah karena lihat sebuah setup yang dibangun oleh tim Secret Malaysia. 4 arah yang berbeda melawan 3 pemain yang tersisa dari RRQ Ryu. Namun ternyata tim Secret baru saja memenangkan fightnya, mereka harus melawan tim Malaysia yang lain yaitu Geek Fam. Demrut juga kembali mendapatkan sebuah elimination kali ini ke arah timnya. Mendapatkan satu elimination tadi, satu confirm yang didapatkan oleh seorang Demrut, melemparkan granat kembali, meledak di sana bahkan. Ada sebuah Dacia yang juga meledak, namun ada jarak di antara ledakan tersebut dan juga iShot. Yes, betul. Predictnya tadi masih belum bisa menumbangkan last man standing dari arah tim Secret. Sementara itu iShot akan melemparkan satu buah granat. Belum connect ternyata, splash damage-nya masih belum bisa. Tapi hati-hati iShot di belakang mereka, ada satu buah granat yang nampaknya akan connect. Ternyata iShot dengan cepat, dengan sigap langsung bergerak ke arah angle yang berbeda. Berusaha untuk nge-defense posisinya saat ini. iShot akan coba menjaga angle-nya dari pushing 2 player. Tapi nampaknya Geek berhasil bisa meratakan last man standing dari arah tim Secret. Baru saja mendapatkan elimination namun harus dipulangkan. Dan Geek yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi antara tim Secret Malaysia dan juga RRQ Ryu. Mereka masih terus bisa berjuang di area tersebut. Dari sisi lain Ponzai juga akan menghadapi pemain-pemain dari Indonesia yaitu NFT. Di mana ada Spavel, ada Flippy dan juga ada Ramones sangat dekat seorang Namshin. Bersama dengan satu pemain dari tim NFT yaitu Spavel yang naik ke atas baginya maksud saya. Kembali juga melakukan tembakan-tembakan dengan UMP kali ini. Headshot kembali didapatkan tadi dan bahkan knockdown seorang Spavel di dalam smoke-nya. Yes, dan akan langsung coba dipush nampaknya oleh seorang Namshin dari tim Eagle Esport. Nampaknya net prodding shoot dilakukan dari mana tim NFT berhasil bisa mendapatkan satu knockdown tadi ke arah tim Eagle Esport. Trap knock terjadi, sementara itu ada setup smoke juga yang akan segera dilakukan untuk bisa nge-revive player-player yang ter-knockdown dari arah tim NFT. Tidak hanya NFT dan juga Eagle, ternyata dari sisi lain Baonam United juga fight bersama dengan MS Chonburi. 2 tim yang berada di area bottom 4 dari klasemen Super Weekend sementara waktu. MSC mereka bermain tidak terlalu baik di hari kemarin. Begitu juga dengan Baonam United. Keduanya bertemu di early game kali ini atau di mid gamenya maksud saya. Jasper melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu di area depannya. Sudah ada sebuah smoke juga yang di-pop up oleh pemain-pemain dari Baonam United. Namun Silence bersama dengan yang lainnya memainkan lower ground. Sementara itu setup dari MSC. 2 yang lain nge-flank di area belakang. Yes, dan circle dia mengerah ke bagian open field dari Gatka. Dan sementara itu dari arah Ponzai masih berusaha untuk mengumpulkan informasi semaksimal mungkin tentang kedatangan dari tim BN United. Dan lower groundnya masih coba dikontrol, masih coba dikuasain oleh tim BN. Tapi nampaknya Capon terprediksi posisi hampir ditumbangkan bahkan dari angle yang berbeda. Four Rivals join the fight, Sanskuy. Ini adalah match pembuka yang sangat-sangat
padat sekali di mana semua tim ternyata berdekatan, semua tim ternyata fight. Kali ini Stone juga akan coba join the fight dari Vampire. Justru pemain-pemain dari Baonam United mengarah melewati pemain Vampire tanpa ada sebuah ledakan, ternyata meledak di sana. Sonos tidak bisa lewat begitu saja melewati Vampir ini. Yes, betul Pak. Dan nampaknya dari arah Fluket dan juga Swap masih berusaha untuk nge-cut lagi rotasi yang terlihat di depan mata mereka. Sementara itu Ponzai harus lebih berhati-hati lagi karena Vampire benar-benar on fire banget berusaha untuk nge-cut semua rotasi tim-tim yang melintas di depan mereka. Sementara itu Infinity Logan juga lagi dan lagi terknockdown. Sementara itu Onyx berusaha untuk menjadikan itu satu buah confirm elimination dan udah masuk juga satu confirm elimination ke arah tim Onyx. Kita melihat juga dari sisi lain GZ bersiap dia untuk menyambut kedatangan dari pemain-pemain Infinity, atau justru terbalik, Infinity yang bersiap untuk menyambut pemain dari Onyx yaitu GZ. Ada sebuah ledakan juga dilemparkan tadi oleh pemain-pemain dari NFT. Smoke juga kembali di pop up kali ini oleh seorang NC2. Ledakan kembali di dekat seorang Ponzai, namun belum berhasil memberikan damage yang berarti. Justru ada lemparan granat balasan juga. Ramones dia low HP-nya, atau setidaknya ada 25% HP yang berkurang dari seorang Ramones. Harus segera melakukan healing juga. Sudah berhasil karena tidak perlu healing, sudah melakukan boosting. Yes, betul. Dan lihat bakaran molotov dari arah seorang Ramones masih belum bisa menyentuh posisi yang ditargetkan dari arah tim NFT. Dan lihat juga dari arah Vampire masih berusaha untuk mengawasi fight-nya, berusaha untuk menjadi third party. Dan nampaknya dari arah MS Shonburi akan langsung masuk menusuk di mana Ramones ter-take down. Oh no, posisi tapi dreadlock terjadi. Dan lihat Ponzai masih berusaha untuk mencari angle yang lebih luas lagi. Dan Flippy, here come Flippy, berusaha untuk mengeksekusi plan knockdown dari arah tim MS Shonburi. Tapi lihat Ponzai udah berbangkit diratakan oleh NFT. Ini adalah momen di mana NFT akhirnya bisa memenangkan fight-nya. Berulang kali kita melihat mereka kesulitan saat fight 4 lawan 4. Tapi ini adalah NFT yang kita harapkan. Sudah mulai mendapatkan temponya, tapi ternyata ada Fast Clan juga yang datang menuju ke arah pemain-pemain NFT. Kita melihat Spavel bersiap untuk menyambut pemain-pemain Fast Clan yang datang. Granat tersebut ternyata menumbangkan seorang Ramones. Bahkan Ramones sudah tidak bisa diselamatkan lagi harusnya, karena kita melihat juga kali ini ternyata datang seorang Tony Kebo CL ajaib dari Thailand. Melakukan spray juga NFT, tumbang satu persatu, tersisa seorang drone saja di belakang sebuah baginya. Dan itu dia NFT baru saja mendapatkan sebuah kemenangan atau fight-nya ternyata datang kembali tim asal Thailand yaitu Fast Clan. Tapi nice try, NFT sudah mendapatkan 5 elimination. Yes, betul. Dan lihat lagi dan lagi pergerakan dari arah tim Vampire berusaha untuk memanfaatkan timingnya, berusaha untuk memanfaatkan momentumnya menjadi third party, di mana Fast Clan nampaknya berusaha untuk back off, berusaha untuk disengage. Sementara itu dari Evo sampai kedatangan Tabu juga akan ditabrak, di mana dari arah Geek berusaha untuk memborbardir juga pertahanan dari arah tim EVOS. Kita melihat kali ini Snipes juga langsung saja didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn. Geek Fam Malaysia tidak bisa bertahan di area tersebut. Dari sisi lain kita melihat juga For Rival sudah berada di area yang cukup terbuka. Reed berjalan dari area belakang dengan Kup RB-nya menjemput seorang Api. Kali ini bergerak bersama-sama 4 pemain dari For Rivals. Yes, betul. Dan bahkan ada setup utility juga yang coba dibangun oleh tim Fast Clan. Dan nampaknya Ravenclaw akan coba mencari, akan coba mendeteksi player dari arah tim Fast Clan. Dimana Vintaurus dan juga Tony K masih bisa lay down, masih bisa proning. Berharap tidak terlihat pergerakan oleh seorang Swap yang udah mulai melebarkan sayapnya ke bagian kanan. Kita melihat dari Vampire akan berhadapan dengan Fast Clan. Ini adalah pertemuan kesekian kalinya antar dua tim Thailand tersebut. Bahkan di dekatnya juga ada seorang Nuzi dari Infinity. Memang pertemuan yang tidak bisa terhindarkan lagi dari 3 tim Thailand ini. Ada Parajin juga melemparkan sebuah granat pastinya menuju ke area depan. Namun ternyata belum berhasil granat tersebut. Bangkit seorang Fluket sadar karena di dekatnya ternyata tadi ada granat. Lemparkan granat justru kali ini Parajin menuju ke arah Fluket. Sudah ketahuan posisinya, melemparkan ke arah depan dan meledak. Itu dia Fluket pun didapatkan oleh seorang Parajin. Yes, betul banget. Bahkan di arah bagian luar lainnya lihat dari arah EVOS KF lagi dan lagi menggunakan DP-nya berhasil bisa men-tag. Dan bahkan last man standing dari Eagle Esports dipulangkan ke arah lobby Sanskuy. Kembali EVOS memulangkan satu tim lagi. 5 elimination sudah mereka kumpulkan. Yang paling banyak sementara waktu adalah Fast Clan dengan 7 elimination. Tapi lihat Fast Clan mendapatkan sebuah knock lagi. Tony K ke arah White Cat. Yes, betul. Dan lihat Tony K, laydown dilakukan, proning dilakukan, berusaha untuk mengendap-mengendap ke area pertahanan dari arah tim For Rivals. Bunny Hop dilakukan dan knockdown ke arah Reed. Didapatkan satu player dari arah tim For Rivals. Sementara itu EVOS juga masih berusaha untuk mencari angle yang berbeda lagi untuk bisa men-takedown juga ke arah tim For Rivals. Melemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Seorang Lysak untuk membuka fight antara EVOS dan juga For Rivals. Tapi kali ini proning shoot yang ternyata berhasil tapi terbakar juga dari arah belakang. Spray kembali dilakukan oleh seorang Swap. Belum berhasil dia untuk melakukan spray ke arah
rumputannya. Namun dari sisi lain kita melihat dari seorang Tonic yang masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Sudah sangat chaos sekali, fight terjadi di mana-mana. Yes, betul, dan top 5 dan bahkan top 4 untuk tim Indonesia. Dan lihat juga di daerah For Rivals pemburu masih berusaha untuk memburu lagi lawan-lawan, tapi terlebih dahulu harus bisa nge-revive lagi satu player knockdown ataupun satu rekannya, Sanskoy. Ya, pemain-pemain dari EVOS Reborn ternyata terbakar tadi oleh lawan-lawan mereka. Satu yang sudah tumbang yaitu Red Face. Kita melihat juga KF masih terus berjibaku untuk melakukan tembakan menuju ke arah Fluket yang berada di belakang jeraminya. Bergerak kali ini Microboy dengan baginya juga sudah turun. Akan coba melakukan looting terlebih dahulu mungkin karena ini adalah late game. Pastinya peluru juga sudah mulai menipis dari persediaan yang diambil di awal tadi saat mereka melakukan looting sudah mulai menipis. Kita melihat ada sebuah lemparan smoke terlebih dahulu dari satu pemain yaitu Lyzak untuk menyelamatkan Red Face. Oh no, dan lihat angle dari arah tim Infinity benar-benar ngelus ke arah salah satu player dari arah tim EVOS. Dan lihat baku tembak udah mulai terjadi di knockdown. Kembali lagi terjadi dan Lyzak nampaknya berhasil bisa mendapatkan korban-korban tambahan ataupun korban selanjutnya. Vehicle explosion juga terjadi. Masih berusaha untuk revive satu rekan yang terknockdown juga dari arah tim EVOS. Kita melihat Microboy sudah berhasil tadi untuk merevive satu pemain yaitu Red Face, tapi Microboy juga mendapatkan satu knock ke arah Vampire yaitu Fluket. Kembali kita melihat Swaps, pemain Vampire yang lain membuka skopnya kali 3 menuju ke arah KF. KF berada di area tersebut, spray juga dilakukan. Namun KF masih bisa menghindari spray dari seorang Swaps juga. Dari arah lain kita melihat tembakan juga dilakukan oleh seorang Microboy menuju ke arah lawan-lawannya. Yes, betul, dan bahkan ada lemparan granat juga dari arah tim EVOS berusaha untuk mendapatkan target lebih lanjut lagi, dan ternyata Vampire yang menjadi target kali, tapi nampaknya goncangan granatnya masih belum bisa menumbangkan, dan itu dia granat yang kedua hampir saja bisa menumbangkan last man standing dari tim Vampire, tapi justru malah EVOS sayang sekali terpick off dari arah angle yang berbeda, Sanskoy. Itu adalah seorang Nuzi tadi dari tim Infinity yang justru mendapatkan pemain-pemain dari EVOS. Dua pemainnya sedang melakukan proning, ketahuan oleh Nuzi dari area belakang, terbackstab pemain-pemain EVOS Reborn. Dan kita melihat ini dia 3 tim yang tersisa. Nuzi berada di depan dari seorang Swaps, tembakan juga dilakukan, tapi ternyata Swaps proningnya lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari Infinity, dan winner chicken dinner ternyata didapatkan oleh For Rivals pemburu. Ya.